Adakah gereja hari ini masih berhadapan dengan masalah sosial, perpecahan, ketidakmoralan, dan pertikaian dalam kalangan anggotanya? Bagaimanakah semua isu ini harus ditangani menurut kehendak Tuhan? Melalui pelajaran minggu ini, kita akan meneliti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kekudusan, disiplin gereja, penyelesaian konflik, dan kehidupan yang memuliakan Allah. Pelajaran keempat untuk minggu ini meneliti bagaimana Rasul Paulus menangani isu dosa dalam gereja di Korintus yang juga berupa topik kajian kita untuk minggu ini. Kita mulakan dengan ayat hafalan yang dipetik dari 1 Korintus 6 ayat 19 katanya. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Paulus menumpukan 1 Korintus 5-7 terhadap usaha membanteras percabulan seksual dan dosa lain seperti pertikaian, penipuan, serta ketidakadilan dalam jemaat. Dia menegur sikap yang salah, mengajar penyelesaian berasaskan prinsip Kristen, dan menekankan disiplin serta kekudusan supaya umat percaya hidup memuliakan Allah dan tidak mengulangi dosa. Beliau menekankan kepentingan memelihara kekudusan jemaat melalui disiplin yang berasaskan kasih, menyelesaikan pertikaian menurut prinsip Alkitab, serta mengamalkan kesucian dalam kehidupan dan perkawinan demi memuliakan Allah dalam segala hal. Pada Ahad, kita membahas topik, ketidaksejajaran antara iman dan amalan, dari 1 Korintus 5 ayat 2 kita baca. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Di dalam jemaat di Korintus berlaku satu kespercabulan yang sangat keji, yaitu hubungan sumbang mahram, sehingga orang bukan Yahudi sendiri tidak dapat menerimanya. Lebih membimbangkan, anggota jemaat bukan sahaja tidak berduka cita terhadap dosa itu, malah berbangga karena membiarkannya terus berlaku. Walaupun hati nurani dan kitab suci jelas melarang perbuatan tersebut, mereka tetap bertolak ansur dengannya. Sikap ini menimbulkan persoalan sama ada pengaruh tertentu atau salah faham tentang toleransi telah mengatasi komitmen mereka terhadap kekudusan gereja. Topik seterusnya ialah, menangani skandal, dari 1 Korintus 5 ayat 13 kita baca. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Oleh kerana kesumbang mahram itu telah diketahui umum, Paulus menegaskan bahwa jemaat mesti bertindak segera demi menjaga kesucian dan kesaksian gereja. Jemaat perlu menghakimi perkara itu dengan adil, menghentikan pergaulan dengan pesalah yang enggan bertaubat, dan jika perlu, menyingkirkannya daripada persekutuan jemaat. Namun, tujuan disiplin gereja bukanlah untuk menghukum semata-mata, tetapi untuk membawa pesalah kepada kesedaran, pertobatan, dan pemulihan. Matlamat akhirnya ialah supaya dia kembali kepada Tuhan dan diselamatkan pada hari kedatangan Kristus. Kita teruskan dengan topik, melindungi identiti gereja, dari 1 Korintus 6 ayat 1, kita baca. Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Paulus menegur jemaat di Korintus karena membawa pertikaian sesama orang percaya ke mahkamah dunia, sedangkan masalah tersebut sepatutnya diselesaikan menurut prinsip Kristen. Dia menekankan bahwa perselisihan, ketidakadilan, dan penipuan tidak seharusnya berlaku dalam kalangan umat Tuhan. Sebaliknya, setiap anggota perlu mengamalkan sikap saling mengampuni dan berdamai. Jika pertikaian tidak dapat diselesaikan secara pribadi, jemaat hendaklah bertindak sebagai pendamai atau pengadil. Kecuali dalam kesjenayah di bawah kuasa pemerintah, segala masalah dalaman gereja wajar diselesaikan dalam lingkungan jemaat sendiri. Pada Rabu, penawar terhadap ketidakmoralan seksual, dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 kita baca. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Paulus kembali menegaskan bahwa orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi percabulan seksual. Walaupun dosa telah diampunkan, hal itu tidak memberi kebebasan untuk menyalahgunakan tubuh. Sebaliknya, tubuh orang percaya adalah milik Tuhan dan merupakan anggota Kristus, maka tidak boleh dicemarkan dengan perzinaan atau percabulan. Lebih daripada itu, tubuh ialah bait Roh Kudus yang telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Oleh itu, setiap orang percaya dipanggil untuk memuliakan Allah melalui tubuh, roh, dan seluruh cara hidup mereka. Topik terakhir dalam kajian kita minggu ini ialah, perkawinan dan hidup membujang. 1 Korintus 7 ayat 2 mengatakan,
Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus menjelaskan bahwa cara terbaik menghindari percabulan seksual ialah mematuhi prinsip Tuhan tentang perkawinan dan hidup membujang. Hubungan intim hanya wajar dinikmati dalam ikatan perkawinan, dan pasangan suami istri tidak seharusnya saling menolak sehingga membuka ruang kepada godaan. Mereka yang dikurniakan karunia menguasai diri boleh melayani Tuhan dengan lebih bebas sebagai orang bujang. Namun, mereka yang sukar mengawal keinginan seksual dinasihatkan berkawin agar terhindar daripada godaan dan dosa. Berikut 3 poin penting sebagai kesimpulan. Pertama, gereja mesti memelihara kekudusan. Dosa, khususnya percabulan seksual, tidak boleh dikompromi karena mencemarkan kesaksian gereja. Orang percaya dipanggil memuliakan Allah karena tubuh ialah bait Roh Kudus. Kedua, disiplin gereja bertujuan memulihkan. Teguran dan tindakan disiplin dilakukan dengan kasih untuk membawa orang berdosa kepada kesedaran, pertobatan, pengampunan, dan pemulihan dalam Kristus, bukan sekadar menghukum. Dan ketiga, kehidupan Kristian menuntut kesucian. Pertikaian diselesaikan secara alkitabiah dalam gereja, manakala hubungan seksual hanya dalam perkawinan. Semua orang percaya dipanggil hidup suci dan memuliakan Allah. Demikianlah ringkasan pelajaran Alkitab untuk kali ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita pelajari bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi membentuk kehidupan yang semakin kudus, setia, dan memuliakannya setiap hari. Jika Anda diberkati melalui perkongsian ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya lebih ramai dapat bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kongsikan juga pandangan atau pengalaman Anda di ruangan komen. Semoga Tuhan terus memberkati Anda dan keluarga. Sehingga kita bertemu lagi, marilah kita terus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena Dialah sumber pengharapan dan keselamatan kita. Tuhan memberkati.